alhamdulillah ketemu lagi sama Pak Guru ya. Kita nanti akan belajar selama proses pembelajaran ini tentunya nanti ada kesepakatan kelas dulu ya. Kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya. Itu yang pertama, mendengarkan dengan baik ya. Mendengarkan dengan baik selama proses pembelajaran. Menyimak pembelajaran dengan baik. Kemudian mengajukan pertanyaan apabila ada pertanyaan dari kalian ya. Menghargai pendapat orang lain dan meminta izin ketika kalian mau keluar kelas dan bersikap rapi duduk selama pembelajaran. Namun sebelumnya sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa di dalam hati ya. Berdoa dipimpin oleh Epul. Silakan. Ya, berdoa dalam hati mulai. Selanjutnya kalian sudah berdoa ya, sudah berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru punya ice breaking dulu ya. Masih ingat ice breakingnya yang ketika hari Senin tepuknya 1, hari Selasa 2, dan hari Rabu setengah ya. Siap? Baik, kita ice breaking dulu. Senin, Selasa, Rabu, berarti Rabunya setengah. Ulangi. Rabu, Senin, Selasa, Senin, Rabu. Wah, oke. Sudah mulai konsentrasi ya. Sudah. Jadi ice breaking ini memancing kalian untuk berkonsentrasi dalam belajar. Baik. Nah, sebelumnya kita pernah belajar mengenai tumbuhan ya. Sudah pernah belajar mengenai tumbuhan sebelumnya? Sudah. Nah, pembelajaran hari ini tentang tumbuhan dan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Nanti kalian akan belajar bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Coba kita lihat tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Ya. Nah, ini tujuan pembelajarannya ya. Nanti kalian harus mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya, itu satu ya. Kemudian nanti kalian harus mampu mengidentifikasi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Kemudian mampu mengidentifikasi tumbuhan subur dan tidak subur, dan terakhir tidak dituliskan di sini. Jadi nanti kalian mampu mempresentasikan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya ya. Nah, sebelum ke materinya, Pak Guru ada pertanyaan nih ya. Ada pertanyaan. Nah, ini pertanyaan. Apa kira-kira, nanti kalian yang bisa harus menjawab ya. Apa kira-kira manfaat tumbuhan untuk makhluk hidup? Jadi sebelum ke fungsi tumbuhan itu, kira-kira apa sih manfaatnya untuk kehidupan kita? Jadi tumbuhan yang kita kenal selama ini yang ada di sekitar kita itu ada manfaatnya tidak? Ada. Coba sebutkan satu saja dulu. Untuk apa sih? Untuk apa? Membuat udara. Terus apa lagi? Untuk pernapasan, oksigen. Apa lagi? Kalau kita makan apa? Nasi dari tumbuhan. Nah, ini pertanyaan pemantiknya ya. Jadi kalian dipancing dengan pertanyaan ini agar terbuka wawasannya. Nah, tapi sebentar ya, Pak Guru lupa. Ini ada contoh. Nih. Ini tumbuhan apa? Cabai atau cengkeh ya? Coba lihat, coba perhatikan. Di bagian tumbuhan ini ada beberapa bagian dari mulai bawah sampai atas. Coba sebutkan bagiannya apa saja dari bawah yang tidak kelihatan. Nah, ini apa ini? Daun. Ini
Ini bunga. Ada yang sudah berbuah belum ya? Ini punya siapa ini tanamannya? Cung. Ini punya siapa? Ada namanya tidak? Punya Ipul bukan? Bukan ya. Sampai bunga dan buah ya. Nah, ini setiap bagian-bagian ini ada apa? Ada fungsinya ya. Dari mulai akar, batang, daun, bunga dan buah. Ini setiap bagian-bagiannya ada fungsinya. Kalian secara nyata dulu ya dilihat, nanti ada videonya ya. Tapi sebelum Bapak bertanya kepada kalian sudah bisa menjawab dari apa manfaat tumbuhan bagi makhluk hidup ya. Pak Guru punya asisten robot namanya ya. Ini lebih canggih dari sekedar Google. Kalau Google, kalau kita bertanya, oke perhatikan. Kalau kita bertanya, kalau Google itu hanya dia menampilkan beberapa yang harus kita klik lagi. Tapi ini Pak Guru punya yang lebih canggih lagi dan akan menyaingi Google. Ya, kita lihat di sini Pak Guru manfaat tumbuhan untuk makhluk hidup. Pak Guru akan mencoba bertanya kepada asisten Bapak ini yang satu ini. Nah, Bapak punya asisten ya. Nanti kalian lihat apa jawabannya, dia bisa bahkan dia bisa ngobrol seperti manusia ya. Tumbuhan untuk makhluk hidup. Nah, dia akan menjawab. Nah, benar nggak yang tadi kalian sebut? Dia bisa menjawab langsung. Keren ya? Ini rencananya ini akan mengalahkan Google ya. Tuh, bisa dibaca kan? Jawabannya banyak. Apa namanya ini? Siapa yang tahu? Nama robotnya apa? ChatGPT. Coba baca, ayo baca. Dia menjawab ini. Ayo, tumbuhan memiliki peran penting dalam dan memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan makhluk hidup termasuk manusia. Ada beberapa tumbuhan untuk makhluk hidup adalah sebagai berikut manfaatnya. Coba Apple baca yang bagian 1. Ya, tadi yang Eko sebutkan tepat sebagai sumber oksigen untuk bernafas, ya betul ya. Ternyata Eko nggak kalah hebatnya dari robot ini. Ya. Terus yang kedua coba Yogi baca Yogi. Sumber makanan. Jadi kita makan, ya ini jawaban yang simpelnya. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi semua makhluk hidup. Ya. Kemudian tumbuhan adalah produsen utama dan bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi produk obat-obatan ya. Ini manfaat tumbuhan. Selanjutnya ini mari kita simak dulu bagian-bagian tumbuhan. Nah, yang tadi Pak Guru tunjukkan dari yang nyata dulu ya, harusnya dari abstrak dulu ini, dari gambar dulu, kemudian yang nyatanya ada ini ya. Bagian-bagian tumbuhan mulai dari ini sebutkan apa? Akar, buah, daun, batang, bunga. Setiap bagian-bagian ini itu mempunyai fungsi masing-masing. Apa fungsinya? Nah, kita simak video berikut ini. Silakan disimak. Saya suaraannya. Ya, ini jawaban yang simpelnya. Tumbuhan merupakan sumber makanan bagi semua makhluk hidup, ya. Kemudian tumbuhan adalah produsen utama dan bisa dimanfaatkan dan diolah menjadi produk obat-obatan, ya. Ini manfaat tumbuhan. Selanjutnya ini mari kita simak dulu bagian-bagian tumbuhan. Nah,
Yang tadi Pak Guru tunjukkan dari yang nyata dulu ya, harusnya dari abstrak dulu ini. Dari gambar dulu, kemudian yang nyatanya ada. Ini ya. Bagian-bagian tumbuhan mulai dari ini sebutkan apa? Akar, daun, setiap bagian-bagian ini itu mempunyai fungsi masing-masing. Apa fungsinya? Nah, kita simak video berikut ini. Silakan disimak. Saya suaranya. Silakan. Bluetooth-nya ternyala. Tidak ini. Bentar. Stop dulu. Mengenal bagian-bagian tumbuhan pada tumbuhan, ya. Jadi mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Ya. Nih perhatikan. Nah, ini pertanyaan. Tumbuhan atau pohon bisa tegak karena memiliki apa ini? Akar. Kemudian, ya. Akar berfungsi untuk menyokong dan memperkokoh. Tumbuhan, ya. Ini fungsi akarnya. Nah, setelah itu, ya ini akar, ya. Kemudian, nah, teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Kenapa? Jawabannya. Karena ada apa di bawahnya? Karena ada akar. Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat. Seandainya dia tidak punya akar yang kuat, dia akan mudah tumbang ketika tertiup angin. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Jadi selain untuk menopang, akar juga menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Kemudian diangkut ke bagian-bagian batang ke atas, ya, diangkut. Air yang diserap itu diangkut ke atas, kemudian ini batang. Sekarang masuk ke batang. Setelah akar masuk ke batang. Perhatikan, ya. Nah, di bagian batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak, ya, kokoh ke atas, ya. Batang juga berguna menyalurkan air dan mineral. Jadi air yang diserap oleh akar disalurkan oleh batang ke bagian-bagian yang lain. Nah, ini daun. Sekarang masuk ke daun. Coba lihat daun, apa fungsinya? Ya. Daun menerima air dari batang, ya, yang disalurkan oleh batang, kemudian disalurkan ke daun, ya, sehingga menghasilkan ini apa? Karbon dioksida, ya. Dan juga menyerap sinar matahari. Ketika terjadi penyerapan sinar matahari, disitulah maka terjadi proses fotosintesis, ya, terjadi proses fotosintesis. Nah, ini air, karbon dioksida, ya, dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya dan mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan oleh manusia. Jadi hasilnya itu oksigen, menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Ini berguna untuk siapa? Makhluk hidup, ya, untuk manusia, hewan, ya. Kemudian seperti pohon ini akan berbuah. Nah, ini muncullah buah, ya. Muncul buah, kemudian apa fungsinya?
sebelum buah pasti berbunga dulu ya. Berbunga dulu. Coba perhatikan. Nanti ada pertanyaan ya. Nah, bunga-bunga kecil ini akan terus tumbuh, lalu perlahan akan menjadi buah. Ya. Jadi dari bunga ini, terus tumbuh, nanti ini belum menjadi buah ya. Nanti perlahan akan menjadi buah. Alhamdulillah tuh sudah berbuah. Buah apa ini? Buah mangga ya. Nah, sekarang sudah berubah menjadi buah. Nah, buah itu sendiri, apa kira-kira fungsinya dari buah itu sendiri? Coba perhatikan. Yuk kita baca. Di dalam buah ada daging, kemudian baca. Sebagai cadangan makan yang bisa juga dimakan oleh manusia. Nah, kemudian subhanallah, nah ini terjatuh buahnya ya, buah mangganya ya. Ini fungsinya buah. Bapak. Di dalam buah ada biji. Bapak. Ya? Liur. Ada biji. Stop dulu, Amel. Stop dulu. Kahut it. Kahut it. Coba ketik. Ini www.kahutit. www.kahutit. Stop. Mungkin 455 33 90. Ada yang sudah masuk? Silakan. Jawabnya di HP. Klik tombol di HP. Nah, ini jawabannya. Pilihannya. Coba sama Eko dioperasikannya. Ayo, silakan di waktu ini. Menjawabnya di HP. Ya, jawab langsung. Hah? Nah, ada 2 orang yang menjawab betul. Siapa? Nanti akan kelihatan. Coba kita lihat jawabannya apa? Yang menjawab betul adalah Nita, Rahmawati, Sofian. Baik, selanjutnya pertanyaan kedua, siap. Coba. Oh, Sofian masih di ranking pertama. Selanjutnya menyerap air dan mineral dari tanah merupakan apa jawabannya apa? Baik, selanjutnya Sofian masih jadi ranking pertama. Selanjutnya daun. Fungsi dari daun. Habis waktunya. Sekarang Ipul nih ya. Pertanyaan kedua.
menyebutkan adalah fungsi dari pertama Ibu, juara kedua Dita, dan juara ketiga Anggi. Kita tepuk tangan untuk juara-juara. Selanjutnya tepuk semangat. Baik. Selanjutnya nanti kalian berdiskusi dengan kelompok kalian. Bapak akan bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Ini kelompok Ridwan, ya kelompok Ridwan. Seperti biasa yang sudah kelompoknya yang sudah pernah dibagi, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, ya. Tugasnya adalah perhatikan, buatlah sebuah gambar pohon lengkap dengan bagian-bagiannya dan fungsinya, ya. Jadi kalian buat sketsa atau gambar ya, membuat gambar, satu gambar saja, tapi nanti didiskusikan dengan kelompok kalian, diskusi ya. Kemudian ada satu lagi nanti, yaitu kalian membuat penelitian sederhana ya, ini untuk pelajaran PLH-nya. Kalian nanti keluar ruangan mengidentifikasi ciri-ciri tanaman yang subur dan tidak subur. Nanti ada formatnya, Bapak akan bagikan ya. Formatnya akan Bapak bagikan. Jadi ada 10 tanaman yang subur dan tidak subur. Pak tidak tahu bagaimana jenis nama tanamannya, nanti bisa di-scan oleh Google. Di-scan oleh Google, coba masuk lagi ke Google lagi. Masuk lagi ke Google caranya. Untuk membuat fungsi-fungsinya tinggal baik. Sudah selesai? Sudah selesai belum? Yang sudah selesai. Coba kelompok Fadil maju ke depan. Sama yang baca aja ini nanti Yogi jangan dulu. Baik, silakan. Ini kelompok itu akan tampil. Ayo silakan bacakan. Dengarkan. Ulangi. Kami kelompok 1 ya. Akan mempresentasikan ya hasil diskusi kami. Ya, coba perhatikan. Yuk. Tentang apa? Ya, itu yang digambarnya tumbuhan apa? Ya, yuk. Silakan dibacakan. Akan melakukan penyerapan air dan tidak dari dalam tanah. Yang lain dengarkan. Kemudian batang air dan tidak melekat ke daun. Melakukan hasil kebanyakan tentang dan jalan. Kemudian baik, perhatian. Dari kelompok lain ada yang mau ditanyakan, silakan. Tidak ada. Sekarang yang kedua, Fadil silakan. Ini, ya dibantu sama Epon. Ya. Berikut adalah hasil penelitian.
Ya. Coba lihat. Yuk, perhatikan ke depan. Perhatian. Hello. Hello. Itu yang belakang Rifki. Hello. Ini adalah hasil dari kelompok 1 ya. Dia meneliti tentang cabai. Terlihat subur tidak? Yang cabai yang subur? Apa alasannya, ciri-cirinya? Daunnya banyak, kemudian buahnya lebat ya. Kemudian ada anggeli. Ini anggeli belum ya. Ada lagi jambu air. Termasuk subur atau tidak? Subur. Nah, ini masuk ke pelajaran B. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Perhatikan depan. Hari ini kita sudah belajar mengenai bagian dan fungsi tumbuhan. Oke, mari kita simpulkan bersama. Bacakan, ayo. Bareng-bareng. 1. Fungsi dari akar. Ayo baca bareng. Menopang tumbuhan, menyerap air. Nanti dibesarkan dulu ya. Yuk, baca yang keras ya. 1, 2, 3. Akar. Menopang, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah dan menyalurkannya ke bagian lain. Menyimpan cadangan makanan seperti singkong dan wortel. Ini akar. Kemudian batang. Ayo baca yang bagian batang. Mengangkut air dari daun dan nutrisi dari akar ke daun. Kemudian daun tempat terjadinya proses fotosintesis, tempat keluarnya uap air dan oksigen. Dan terakhir adalah buah. Ya, baca yang bagian buah bareng. Menyimpan cadangan makanan dan membungkus dan melindungi biji ya, agar tersebar luas ya. Baik, itu yang pembelajaran untuk hari ini tentang bagian-bagian tumbuhan.